aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review nih salah satu lip produk baru dari You yang namanya adalah Desert Rose Matte Lipstick. So ya, udah lama banget ya aku nggak nge-review jenis yang lipstick kayak gini. Biasanya kan lip cream, lip stain, lip tint. Mungkin kalau kalian bosan, inilah saatnya aku akan nge-review yang bentuknya lipstick. Kebetulan karena mereka ada varian baru yang awalnya tuh kayak nggak sengaja banget. Aku lihat di toko Oren ya kemarin dan oh ternyata masih baru. Ya udah, aku beli beberapa varian warna yang sepertinya cantik dan bisa aku rekomendasikan buat kalian. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Awal kenapa aku penasaran juga, karena ini tuh kayak unik gitu package-nya. Dia perpaduan warna putih sama kayak warna lilac ungu, tapi soft banget gitu. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Yang menurut aku cukup simple tapi cantik. Di bagian depan pastinya ada nama produknya Desert Rose Matte Lipstick. Udah gitu ada beberapa klaim produknya. Di sini dia menyebutkan Supreme Matte, Rich Pigment, dan juga Deep Moisture. Nanti kita langsung akan lihat aja ya waktu dipakai di bibir aku kayak gimana. Terus untuk di bagian lainnya ini ada klaim lagi, udah gitu cara pakai, hal yang perlu diperhatikan. Dan tertera di bawahnya sudah ada nomor BPOM, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya, aman buat dipakai. Lanjut untuk di bagian lain ada ingredients, aku akan kasih lihat detailnya aja. Ini bener-bener kecil sih, semoga aja bisa kelihatan. Dan di sini ada klaim kandungan yang selalu ada sih menurut aku di setiap lip produknya You. Kalau mereka tuh 0% alkohol, paraben, mineral oil, phthalates, formaldehyde, BHA, BHT, TAC, benzopenonen, gluten, dan juga homosalate. Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti sih untuk ingredients yang kayak gini. Cuman kalau dilihat dari alkohol, paraben, mineral oil, ini memang kandungan-kandungan yang kurang bagus ya untuk dipakai di kulit. Dan mereka free. Dan selain itu tertera juga kalau dia udah cruelty free dan expiry date-nya tuh sampai di tahun 2026. Tapi kalau misalnya kalian udah buka nih, bertahannya 1 tahun aja atau sekitar 12 bulan. Dan untuk package dalamnya ini beda dari lipstick-lipstick pada umumnya yang pernah aku review ya. Biasanya kan dominan ke warna hitam, warna pink, warna soft pink, warna peach, pokoknya yang cerah dan elegan ya. Tapi di sini dia tuh kayak warna-warna lilac seperti yang aku bilang, ungu muda tapi agak percampuran abu gitu. Ini nyebutnya warna apa sih kayak gini? Cuman aku tuh suka warna kayak gini karena kesannya tuh dia kayak nude pinkish, agak keunguan gitu ya. Dan dari package-nya juga nggak kayak lipstick pada umumnya. Dia tuh di sini bahannya nggak glossy tapi kayak dove gitu. Dan di bagian ujungnya tutupnya warna gold. Jadi waktu dilihat tuh kesannya cantik, sweet, dan terlihat feminim. Di sini dipadukan dengan warna gold ya. Di bagian bawahnya kalau aku lihat selain ada nama produknya, ada nama shade, expired date, dan juga masa berlaku. So ini salah satu keunggulan ya. Biasanya di packagingnya ini tuh hanya ada expired date aja, tapi nggak ada masa berlakunya. Tapi di sini udah tertera. Jadi kalau misalnya untuk boxnya ini hilang, kalian masih bisa cek masa berlakunya di sini dari kalian buka produknya. Untuk netonya dia ada 3,8 gram. Kemarin aku beli itu sekitar 79 atau 78 gitu dari harga 90.000. Tapi setelah aku lihat lagi nih sekarang jadi 81.000. So untuk harga terupdate-nya seperti biasa kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Aku udah taruh link lengkapnya. Tapi emang untuk ukuran lipstick agak lumayan mahal ya. Nanti kita akan lihat untuk kualitasnya tuh kayak gimana. Dan pastinya sekarang aku langsung akan swatch aja ya satu per satu untuk warna-warnanya nih. Yang pertama adalah di shade 01 Kelly. Tapi seperti biasa aku akan kasih tunjuk dari aplikatornya. Bisa dibilang sih ini aplikatornya lumayan gede ya untuk ukuran lipstick. Sebenarnya sih ada yang ukurannya segini tapi ujung aplikatornya tuh lebih kecil. Ataupun yang bentuknya kayak gini tapi lebih kecil lagi, seperti lipstiknya Purbasari atau Emina ya yang kemarin muncul. Itu tuh masih lumayan kecil karena memang aku sendiri kan jarang menggunakan lipstick. Aku lebih suka pakai lip cream tuh karena aplikatornya presisi, lebih gampang gitu loh waktu membingkai bibir. Cuman ini nanti tantangan buat aku kalau aplikatornya segede ini. Yang pasti di sini secara teksturnya dia tuh lebih kayak creamy matte yang cukup intens warnanya. Padahal ini kayak warna-warna yang masih natural gitu ya. Dari hintnya bisa dibilang ini warna peach, tapi ada percampuran dengan pinkisnya, jadi peachy pink yang agak terang. Pas dipakai di bibir aku, wow, ini dari segi pigmentasi emang bener-bener kayak langsung nutup gitu ya.
Udah gitu tekstur matte-nya nggak yang kering karena memang dia agak creamy, jadi waktu diaplikasikan nyaman. Tapi itu tadi, seperti yang aku bilang, aku tuh selalu kesulitan pakai lipstick di bagian ujungnya. Jadi aku perlu di depan kaca dulu untuk ngerapiin. Biasanya sih aku pakai ujung lipsticknya. Atau sebenarnya kayak gimana sih cara pakai lipstick yang bener? Coba komen-komen di bawah. Karena emang menurut aku aplikatornya lumayan gede. Dan finishnya kayak gini di bibir aku, bisa dibilang ini masih nyaman, waktu dikatupkan tuh masih kerasa creamy-nya gitu. Jadi rasanya tuh nggak kering sama sekali. Dan masih kerasa kalau ada sesuatu di bibir. Dan untuk warnanya sendiri menurut aku ini cukup fresh, tapi bisa dibilang agak terang. Jadi aku rasa akan cocok di tipe skin tone yang medium ke light. Atau mungkin kalian yang suka warna-warna agak terang, dipakai di wajah aku sih auto ngebuat fresh. Jadi aku suka. Dan ini setelah udah aku pakai agak lama, aku merasa dia kayak lebih ngeset matte gitu. Jadi waktu dikatupkan nggak terlalu kerasa creamy, kayak lebih ringan. Udah gitu dari penampakannya tuh nggak kering sama sekali ya, kayak garis-garis bibir aku juga nggak nampak. Tapi nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian kayak gimana. Waktu aku coba cium di tangan aku, yes, pastinya dia transfer di situ. Karena memang tadi teksturnya tuh nggak yang matte banget kayak lip cream gitu ya, agak sedikit creamy. Jadi ini hal yang masih wajar. Dan sekarang masuk ke shade 02 Hazel. Kemarin waktu lihat di official sih kayak warnanya cakep gitu ya. Ternyata untuk hintnya tuh dia kayak lebih pink soft gitu, yang lebih tone down dibandingkan yang pertama tadi menurut aku. Dari segi pigmentasi sejauh ini sih dua-duanya walaupun warna yang natural, bahkan yang tadi agak terang ya, tapi coveragenya bagus, bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi memang sesuai dengan klaimnya tadi ya, dia menyebutkan rich pigment, yang menurut aku memang iya, pigmentasinya tuh kayak bagus gitu loh. Untuk shade yang Hazel dipakai di wajah aku kayak gini, menurut aku sih ini warnanya juga cantik, ngebuat fresh. Dan karena memang lebih tone down, aku rasa ini masih bisa cocok di semua skin tone. Buat kalian yang punya warm undertone kayak aku, ini juga masih masuk. Cocok banget dipakai untuk natural sehari-hari. Dan ini lipstick terakhir yang aku beli adalah shade 04 Coco. Kalau dilihat dari warnanya, ini hintnya lebih kayak warna merah, tapi ada percampuran orange, cuman dikit banget, jadi masih dominan ke merahnya. Paling deg-degan sih kalau mengaplikasikan warna yang kayak gini. Jadi ini beberapa kali swipe, aku pakai dulu di depan kaca ya, biar hasilnya bisa lebih rapi. Yang pasti sejauh ini dari warna yang natural terang sampai yang agak bold kayak gini, menurut aku teksturnya oke, nggak ada yang patchy, kayak bisa langsung nutup aja. Dan hasilnya kayak gini shade Coco. Kalau aku sih sebagai pecinta warna natural udah lumayan gelap ya, tapi mungkin buat kalian pecinta warna merah ini masih bisa untuk natural, karena dia tuh nggak terlalu yang gelap banget ataupun nggak terlalu yang terang, bisa cocok juga di semua skin tone. Kalau di official sih ini menyebutnya warnanya adalah brick red kayak gitu ya. Jadi buat kalian pecinta warna merah bisa cobain nih untuk shade yang 04 Coco ini. Dan sebenarnya sih kemarin waktu aku lihat di official tuh karena memang harganya agak lumayan ya, jadi aku cuman pilih 3 warna ini. Dan waktu aku lihat warna yang lainnya tuh nggak ada yang bener-bener gelap gitu. Rencana sih aku pengen pakai ombre ya. Jadi sekarang aku akan coba padukan aja dengan yang aku punya nih, shade-nya yang 02 Hazel untuk base-nya. Dan di bagian dalamnya pakai yang 04 Coco. Bisa dibilang sih ini gradasi ombre-nya nggak terlalu yang kelihatan banget ya. Tapi nggak tahu kenapa hasilnya cantik, jadi ombre-ombre yang masih soft gitu. So aku suka sih perpaduan ombre yang pertama ini. Dan untuk perpaduan ombre yang kedua, ini yang lagi aku pakai di bibir aku, shade-nya Kelly dicampur dengan Coco lagi. Ini sih warnanya lebih nggak terlalu kelihatan lagi sih ombrenya, masih kayak lebih dominan ke warna peach. Jadi kalau pengen kelihatan gradasi ombrenya tuh terlihat, mungkin bisa kalian padukan dengan lipstick kalian yang warnanya lebih ke maroon atau warna-warna red wine gitu. Dan itu tadi ya untuk swatch sampai perpaduan ombre dari lipsticknya You yang Desert Rose. Kira-kira dari ketiga warnanya, mana nih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih sebenarnya aku suka dua varian warnanya ya. Yang tadi pertama itu masih yang 02 Hazel karena dia soft pinknya cakep, masih bisa untuk semua skin tone. Dan yang kedua 01 Kelly karena dia juga ngebuat makeup kelihatan fresh. So kalau kalian suka warna-warna soft pink atau soft peach, bisa nih cobain salah satunya. Sekarang aku akan ngebahas dari klaim produk yang tertera di sini ya. Dia menyebutkan lipstick matte yang menyatu di bibir Anda dengan lembut dan memiliki pigmentasi tinggi.
Ya, bisa dibilang sih ini teksturnya memang agak creamy ya di awal, jadi memang lembut gitu di bibir, nggak yang berasa kering kalau kalian pakai lip cream. Dan untuk pigmentasinya juga benar, dia nutup banget, kayak bisa mengcover seluruh permukaan bibir. Cocok buat kalian yang punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku atau pinggirannya gelap, aku rasa sih oke ya nutup. Tapi kalau misalnya memang gelap banget sih, mungkin kalian bisa pilih warna-warna yang lebih deep ya, biar coveragenya lebih bagus. Terus yang kedua, serta melembabkan hingga 12 jam tanpa memperjelas garis-garis halus di bibir. Untuk tidak memperjelas garis bibir, aku tadi udah sempat singgung ya, dia tuh hasilnya smooth sampai di garis-garis bibir aku yang banyak tuh nggak kelihatan gitu. Jadi ini tipe lipstick matte yang memang masih melembabkan. Dan klaimnya tahan hingga 12 jam. Nanti kita tinggal lihat aja ya. Hari ini karena memang baru aku pakai, bakal aku tes dan update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Dan sejauh ini aku pakai You yang di Rose Matte Lipstick. Sebenarnya rasanya masih nyaman di bibir. Lembab juga, nggak membuat kering ya. Dan untuk di Netto 3,8 gram, harga sekitar 80-90 ribuan, agak lumayan mahal ya. Nanti kita akan lihat ketahanannya sebenarnya kayak gimana. Apakah memang cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video kalian seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Kalau udah selesai makan tadi, memang nasi sayur lauk aja ya, jadi nggak terlalu yang berminyak banget. Aku pengen kasih tunjuk hasilnya di bibir aku. Bisa dibilang sih untuk ukuran lipstick ini cukup awet ya, karena yang hilang tuh kelihatan di pinggirannya aja. Di bagian tengahnya masih lumayan bagus. Jarang-jarang ada lipstick yang kayak gini, biasanya untuk makan nggak berminyak pun kayak kebanyakan luntur sih. So, lanjut malam harinya. Jadi ini aku tuh pergi dan udah ganti baju pastinya, tapi aku masih pakai lipstick dan makeup yang tadi. Dan aku makan bakmi Jawa ya, seperti biasa di sini kuahnya berminyak. So, nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya seperti apa setelah makan. Kalau dilihat ini sebenarnya masih ada ya hint warna pinkish gitu di bibir aku. Tadi kan aku pakai yang ombre si Kelly sama Coco. Cuman memang aku harus lihat lebih jelas, jadi aku akan kasih tunjuk waktu di rumah. Ini udah jam 10:30 malam, langsung aku buka aja maskernya dan yes. Bisa dibilang sih ini mungkin ada nempel tipis, tapi kayak nyaris nggak transfer gitu loh. Karena kalau udah ngeset mungkin lama-lama dia nggak akan setransfer itu. Dan di bibir aku kayak gini, bener dong, ternyata masih ada untuk lipstiknya. Kelihatan ya di bagian tengahnya. Yang hilang tuh kebanyakan di pinggir sama yang bagian tengah dalam banget. Dan itu di pinggirannya juga agak pudar-pudar. Cuman ini tuh bukan stain sih, kayaknya ini lipstiknya emang masih nempel di bibir aku. Wow. Bahkan waktu aku lihat ini juga tidak membuat bibir aku kering waktu aku pegang, biasa aja nih untuk lipstiknya. So, menurut aku ketahanannya oke banget untuk ukuran lipstik, masih ada ya, padahal aku udah makan 2 kali, bahkan yang terakhir makanan berminyak. Dengan itu 3,8 dengan harga sekitar 70-80 ribuan sih buat aku pecinta lip produk tahan lama. Worth to buy ya, karena jarang-jarang tuh lipstik ketahanannya kayak gini. Jadi sepertinya mulai sekarang ini jadi salah satu lipstick favorit aku. Terus kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba komen-komen, kira-kira penasaran buat beli nggak nih?